Dasar pria miskin, udah setahun kita cerai, kamu masih jadi tukang becak aja. Nih, kenalin suamiku yang kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika hidupmu berubah total hanya karena sebuah benda kecil yang jatuh tanpa sengaja? Bagaimana jika penghinaan paling menyakitkan justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Di tengah riuh rendah pasar tradisional Solo yang penuh sesak dengan pedagang sayur, aroma bumbu dapur, teriakan penjual ayam, serta bunyi senggol berebut lapak, seorang pria muda dengan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar mengayuh becaknya perlahan. Raka Prasetyo, 27 tahun, sudah berada di pasar sejak subuh. Namun wajahnya tetap menyimpan ketenangan yang tak banyak dimiliki orang seusianya. Kaki-kakinya yang kurus namun kuat bergerak ritmis, seperti mesin tua yang tak pernah berhenti bekerja. Keringat mengalir dari pelipisnya, turun ke leher, lalu membasahi kerah kaos yang sudah bolong di beberapa titik. Tapi ia tetap tersenyum ketika menurunkan penumpang terakhirnya siang itu, seorang ibu tua yang berkali-kali meminta maaf karena membawa terlalu banyak belanjaan. "Gak apa-apa, Bu," kata Raka sambil membantu menurunkan karung bawang merah. "Saya kuat. Ibu pelan-pelan saja." Ibu itu menepuk bahunya pelan. "Kamu anak baik, Rak. Semoga rezekimu lancar ya." Raka tersenyum kecil. "Amin, Bu." Namun hari itu, doa sederhana itu tidak langsung datang. Justru sebaliknya. Ketika Raka memutar becaknya hendak kembali ke pangkalan, sebuah mobil hitam berkilau berhenti tepat di tengah jalan pasar. Suaranya memotong keriuhan, membuat orang-orang menoleh. Pintu belakang terbuka, memperlihatkan seorang wanita muda dengan gaun elegan, rambut ditata sempurna, wajah penuh make-up mahal. Dian, mantan istrinya. Hati Raka mencelos. Bukan karena rindu, rasa itu sudah mati 2 tahun lalu. Yang tersisa hanya bekas luka. Seperti bekas luka tersiram knalpot panas. Tak lagi perih, tapi tetap tercetak. Dian turun dari mobil seperti selebritas, padahal orang-orang tahu ia hanya istri kedua seorang pejabat. Namun sorot matanya penuh arogansi. Sudut bibirnya terangkat, seolah melihat sesuatu yang lucu ketika pandangannya jatuh pada Raka. Ya, Raka tahu apa yang akan terjadi. Ia menghela napas pelan. Dan benar saja. "Raka A." Suara Dian melengking, keras, cukup untuk menarik perhatian semua orang di radius 10 meter. "Gila, kamu kok masih ngangkut becak? Hahaha. Ya ampun, kasihan banget." Beberapa orang mulai berbisik. Sebagian tertawa kecil. Sebagian lagi hanya menatap kasihan. Raka meremas setang becaknya. Tangannya sedikit bergetar. Tapi ia tetap menunduk, mencoba menahan diri. Dian berjalan mendekat sambil memainkan ponselnya. "Pantes dulu kita miskin terus. Kamu itu gak ada kemauan sukses, Rak. Lihat hidupku sekarang." Ia menunjuk dirinya sendiri bangga, lalu mengibas rambutnya. Perhiasannya berkilauan di bawah cahaya matahari pasar. Sebelum Raka sempat merespons, seorang pria tegap bersetelan rapi keluar dari mobil. Darmo Winata, pejabat pemerintahan tingkat kota. Wibawa dan kesombongannya sama besarnya. Orang-orang langsung menunduk ketika melihatnya. Darmo menepuk bahu Dian. "Sudahlah, sayang. Biarkan rakyat kecil bekerja. Hidup mereka ya begitu. Gak bisa naik kelas." Kalimat itu bagai duri ditancapkan di jantung Raka. Ia bukan sombong. Ia tidak marah karena pekerjaannya dianggap rendah. Tapi nada suara Darmo, tatapan merendahkan dari Dian, serta tawa kecil orang-orang di sekitarnya menghancurkan harga dirinya sekali lagi. Rak," Dian melanjutkan. "Kamu tahu gak, aku tuh gak pernah nyesel ninggalin kamu. Hidupku jauh lebih enak sekarang." Raka menatap wanita itu. Dalam kepalanya, ia ingin mengatakan sesuatu. Mengingatkan bagaimana Dian dulu datang padanya dalam keadaan hamil tanpa dukungan siapapun. Bagaimana ia yang bekerja siang malam membiayai persalinannya. Bagaimana Dian menghabiskan tabungan mereka untuk hal-hal yang tak berguna. Tapi ia hanya berkata pelan, "Semoga kamu bahagia, Dian." Dian mendengus keras.
Bahagia? Tentu. Lihat kamu sekarang. Ada yang mau sama tukang becak? Bahkan. Tap. Sebuah bunyi kecil terdengar dari arah kursi becaknya. Tapi dalam hiruk-pikuk dan ejekan itu, tidak ada yang memperhatikan. Sebuah flash disk hitam kecil jatuh di sana. Tak ada yang menyadari. Tak ada yang peduli. Termasuk Raka. Setidaknya untuk saat itu. Dian mendorong bahunya sedikit sebelum kembali masuk ke mobil. Darmo menyusul, menutup pintu, dan mobil mewah itu melaju meninggalkan bau bensin yang menyesakan. Orang-orang mulai bubar. Raka tetap berdiri lama, mematung, mencoba menelan rasa pahit hingga benar-benar hilang. Ia tidak menangis. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah terbiasa. Ketika akhirnya ia hendak menaiki becaknya, ia melihat benda kecil itu tergeletak di kursi belakang. Sebuah flash disk. Raka memungutnya. Mengamatinya sebentar. Tidak ada tanda kepemilikan. Tidak ada label. Punya siapa ini? Ia hendak meletakkannya di kotak barang temuan pangkalan becak. Namun entah mengapa, firasat di dalam dirinya menahan langkahnya. Hari itu Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena hatinya terasa berat. Ia masuk ke kontrakan sempitnya, menyalakan kipas angin kecil, dan duduk sambil memandangi flash disk itu. Firasatnya makin kuat. Ada sesuatu di benda ini. Sesuatu yang entah baik atau buruk. Dan tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah total hanya karena keputusan kecil itu, Raka mengambil napas panjang. Dan memasukkan flash disk tersebut ke laptop pinjaman. Layar menyala. Folder terbuka. Dan saat itu juga, seluruh masa depan Raka mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu dalam flash disk itu akan menggulingkan orang yang menghina, meremehkan, dan menjatuhkannya selama ini. Raka belum tahu. Tapi takdir sudah mulai bekerja. Malam turun perlahan di Solo, menggantikan riuh pasar dengan sunyi yang menempel di dinding-dinding rumah kontrakan kumuh tempat Raka tinggal. Angin kecil berhembus melalui celah jendela yang kacanya sudah retak. Di sudut ruangan, lampu neon tua berkelip-kelip, seolah ikut tegang menunggu apa yang akan terjadi. Raka duduk bersila di lantai, laptop pinjaman berada tepat di depannya. Flash disk hitam itu masih tergeletak di samping keyboard. Kecil, namun entah kenapa terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Dengan jarinya yang sedikit gemetar, ia menggesernya masuk ke port USB. Ya Allah, semoga bukan virus, gumamnya, mencoba menertawakan kepanikan sendiri. Tapi dadanya terasa sesak. Layar laptop berbunyi klik, lalu sebuah folder otomatis muncul. Tanpa password, tanpa perlindungan apapun. Raka memiringkan kepala. Aneh. Ragu-ragu, ia menggerakkan kursor dan mengklik folder itu. Seketika, layar penuh dengan file, ratusan, mungkin ribuan. Bertanda nama yang sama. Darmo_Winata. Dana proyek 2023. Laporan_ palsu. Surat_persetujuan_kontrak. Foto_proyek_fiktif. Rekaman_percakapan. Raka mengerutkan kening. Loh, kok, ini? Ia membuka salah satu file. Sebuah tabel keuangan muncul. Nominal miliaran rupiah hilang. Dialihkan. Dipindahkan ke rekening atas nama perusahaan-perusahaan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Semuanya terlihat sangat jelas. Sangat rapi. Sangat berbahaya. Ini korupsi, bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Telinganya berdesing. Tangannya berkeringat dingin. Ia membuka file berikutnya. Foto-foto bangunan yang seharusnya sudah selesai 90% sesuai laporan pemerintah. Tapi kenyataannya hanya pondasi kosong dan tumpukan batu bata. Ada tanda tangan kontrak yang terlihat jelas milik pejabat tinggi. Termasuk Darmo Winata. Raka menutup mulutnya. Astagfirullah. Ini bukti semua proyek fiktif itu. Ia mulai memahami. Flash disk ini bukan barang sembarangan. Ini bukan barang milik pedagang pasar atau pembeli sembarangan. Ini milik seseorang yang seharusnya sangat berhati-hati. Seseorang yang tidak boleh ketahuan. Raka membuka folder rekaman. Ia memilih salah satu file.
Suaranya pecah-pecah, tapi jelas. Dananya masuk semua. Pak, tinggal kita serahkan laporan palsunya ke bagian atas. Bagus. Jangan sampai bocor. Apalagi sampai ke media. Tenang, Pak Darmo. Tak ada yang akan tahu. Detak jantung Raka berhenti 1 detik. Di rekaman itu terdengar jelas suara Darmo, suami baru Dian. Raka menutup laptop keras-keras. Napasnya memburu. Di kepalanya berputar pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana flash disk ini bisa jatuh di becaknya? Siapa pemiliknya sebenarnya? Apakah Darmo yang menjatuhkannya? Atau seseorang berusaha menyebarkan bukti tapi ketahuan? Atau ini sengaja dibuang? Raka bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan sempit itu. Ia memegang kepalanya, mencoba memahami keadaan. Dunia yang tadi sederhana, hanya tentang becak, pasar, mantan istri, dan kemiskinan, mendadak berubah jadi labirin bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Jika Darmo tahu flash disk ini hilang, jika ia tahu Raka yang menemukannya, Raka menelan ludah. Bisa celaka aku. Namun di tengah kekacauan pikiran itu, muncul satu bayangan yang berbeda. Bayangan saat Dian mengejeknya di depan pasar. Saat Darmo merendahkannya. Saat orang-orang menertawainya. Sakit itu, rasa diinjak harga dirinya. Tiba-tiba bercampur dengan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesempatan. Raka duduk kembali, membuka laptop, dan mempelajari satu persatu file dalam flash disk itu selama berjam-jam. Setiap detil. Setiap bukti. Setiap kebusukan yang disimpan rapi di balik wajah pejabat terhormat. Dan semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa apa yang ia temukan bukan sekadar bukti. Ini bom. Bom yang bila meledak bisa mengguncang kota. Karir Darmo. Nama baiknya. Rumahnya. Keluarganya. Termasuk Dian. Di saat yang sama, pikiran lain muncul di kepalanya. Bisa saja aku serahkan ini ke polisi. Ke media. Atau, aku bisa gunakan ini untuk membalas mereka? Ia menutup laptop perlahan. Matanya tajam. Berbeda. Ada keberanian baru di sana. Namun sebelum ia bisa memikirkan langkah selanjutnya. Tok, tok, tok. Ketukan keras terdengar dari pintu kontrakannya. Raka terlonjak. Napasnya tercekat. Ia buru-buru mencabut flash disk dan menutup laptop. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Tetangganya? Penagih utang? Atau? Jantung Raka berdetak makin cepat. Tolong, buka pintunya. Sebuah suara lirih terdengar dari luar. Raka mengenal suara itu. Ia tak pernah lupa meski membencinya. Itu suara Dian. Raka menatap pintu dengan wajah tegang. Kenapa mantan istrinya datang malam-malam? Bagaimana ia tahu di mana Raka tinggal? Dan yang paling menakutkan, apakah kedatangannya ada hubungannya dengan flash disk itu? Raka melangkah mendekat dengan hati penuh tanda tanya. Tangan Dian pasti bukan datang membawa kebaikan. Tapi ketika pintu terbuka, Raka terdiam membeku. Dian berdiri di sana dengan wajah panik, mata sembab, dan tubuh gemetar. Gaun mahal yang ia pakai sebelumnya kini kusut. Bibirnya pecah. Nafasnya tak beraturan. Raka, tolong aku. Suaranya pecah. Air mata jatuh membasahi pipinya. Dian, wanita yang tadi merendahkannya di depan banyak orang, kini berdiri tak berdaya di depan pintunya. Raka, aku dikejar orang. Aku butuh bantuanmu. Tolong. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya bergerak terlalu cepat. Teriakan hinaan tadi siang. Flash disk berisi bukti kejahatan. Dan kini mantan istrinya datang ketakutan. Semua itu tampak terhubung. Dan Raka tahu, mulai detik ini hidupnya tidak akan sama lagi. Hujan mulai turun. Butirannya menghantam atap seng kontrakan Raka, menciptakan suara ritmis yang justru membuat suasana semakin mencekam. Pintu kayu tua di hadapannya masih terbuka setengah. Dan di baliknya berdiri wanita yang dulu pernah ia cintai, Dian. Namun Dian yang sekarang bukan Dian yang tadi siang menertawakannya di pasar. Ini Dian yang wajahnya penuh ketakutan. Bibirnya pucat.
Gaunnya kusut dan robek di bagian samping. Rambutnya berantakan. Matanya merah seolah menangis sambil berlari. Tubuhnya bahkan bergoyang. Hampir jatuh sebelum Raka refleks menahan lengannya. Dian, kamu kenapa? Siapa yang kejar kamu? Suara Raka parau, setengah bingung, setengah waspada. Dian tak langsung menjawab. Ia menutup pintu cepat-cepat, mendorongnya sampai menutup rapat, lalu mengunci 3 kali sambil gemetar hebat. Raka, tolong, aku nggak tahu harus kemana lagi. Ia menangis semakin keras. Raka menelan ludah. Di dalam kepalanya, potongan informasi berputar cepat. Flash disk berisi bukti korupsi. Ketukan di pintu. Nama Darmo Winata. Dan sekarang, Dian, datang dalam keadaan kacau. Sesuatu jelas terjadi. Raka menarik napas panjang, mencoba meredakan ketegangan. Tolong jelasin dari awal. Kamu dikejar siapa? Dian menyeka air mata, tapi tangannya masih bergetar. Orang-orang Darmo, jawabnya lirih. Jantung Raka mencelos. Apa? Dian mengangguk pelan. Mereka tahu ada dokumen hilang. Tubuh Raka langsung kaku. Flash disk. Itu pasti tentang flash disk. 1. Dian mengungkapkan kebenaran yang lama ia sembunyikan. Dian berjalan ke sudut ruangan dan duduk di lantai. Nafasnya tidak beraturan. Seakan kalimat yang ingin ia ucapkan lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Aku sebenarnya tahu, Rak, tentang proyek-proyek Darmo itu. Suaranya bergetar. Raka membeku. Kamu tahu? Dian mengangguk. Tapi aku nggak pernah terlibat. Aku dengar pembicaraan mereka. Aku lihat dokumen-dokumen yang disembunyikan Darmo. Aku takut. Matanya berkaca-kaca lagi. Rak, hidupku sama sekali nggak sebahagia yang kamu pikir. Aku bukan istri yang disayang. Aku cuma pajangan. Dia nggak pernah sekalipun peduli. Kalau aku tanya, dia marah. Kalau aku lihat berkas-berkasnya, dia ancam. Raka menghela napas pelan. Ada bagian dirinya yang ingin marah, tapi bagian itu tenggelam di balik rasa khawatir yang jauh lebih besar. Terus apa hubungannya sama orang-orang yang ngejar kamu? Dian menggigit bibir. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata Raka. Aku rekam pembicaraan Darmo beberapa hari lalu. Waktu itu dia lagi telepon sama rekan politiknya. Isinya, ya kamu pasti ngerti. Raka langsung teringat rekaman berisi suara Darmo yang ia dengarkan di laptop. Rekaman yang sangat jelas menunjukkan kejahatan korupsi, penggelapan uang, bahkan ancaman penggusuran ilegal. Dian, kamu yang rekam? Tanya Raka serak. Iya. Dian mengangguk lemah. Aku takut. Jadi waktu Darmo keluar rumah, aku simpan rekamannya di flash disk kecil warna hitam. Raka menegang. Flash disk kecil warna hitam. Flash disk yang jatuh di becaknya. Aku sengaja sembunyikan di tas. Rencananya mau aku kasih ke wartawan. Tapi, mereka tahu sebelum aku sempat lakukan apa-apa. Raka merasakan seluruh tubuhnya merinding. Semua potongan puzzle yang tadi membingungkan, kini mulai menyatu. Dian memandang Raka dengan mata penuh rasa bersalah. Flash disk itu hilang dari tasku. Ia memejamkan mata. Air matanya jatuh lagi. Aku kira Darmo yang ambil, tapi ternyata, mungkin aku jatuhin di becakmu tadi siang. Raka terdiam. Hening menggantung berat. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin berteriak bahwa hidupnya berubah hanya karena sebuah flash disk kecil yang jatuh secara kebetulan. Tapi pada akhirnya, ia hanya bisa mengembuskan napas panjang. Dian, aku yang nemuin flash disk itu. Dian terpelalak. Tubuhnya menegang. Kamu lihat isinya. Suaranya bergetar panik. Raka tidak langsung menjawab. Namun ekspresi wajahnya sudah memberikan semua jawaban. 2 orang-orang itu sudah dekat. Tiba-tiba, bruak. Pintu depan seperti ditendang kuat dari luar. Dian terkesiap ketakutan. Raka langsung berdiri dan mendorongnya ke belakang tubuhnya. Diam di belakangku, perintahnya pelan. Dian memegang punggung Raka erat-erat, tubuhnya bergetar.
Suara langkah kaki terdengar jelas di depan kontrakan. Suara laki-laki. Periksa ke dalam. Dia pasti masuk sini. Cepat. Bos nggak mau ada jejak. Raka merasa jantungnya menghantam dada. Itu bukan suara tetangga. Itu bukan suara orang mabuk. Itu suara lelaki berbahaya. Anak buah Darmo. Raka langsung mematikan lampu, lalu menarik Dian ke sudut paling gelap di ruangan. Ia mengambil balok kayu yang biasa ia gunakan untuk mengganjal pintu dari pojokan. Pintu kembali digedor. Dua. Raka. Dian berbisik dengan suara patah. Aku nggak mau mati. Raka menelan ludah, lalu menatapnya dengan mata tegas. Kamu nggak akan mati, ucapnya pelan, tapi pasti. Aku janji. Ketukan semakin keras. Gedoran semakin brutal. Tak butuh lama lagi sebelum pintu jebol. Raka menggenggam balok kayu lebih erat. Dian bersembunyi di belakangnya. Dan saat pintu kembali digedor, HP Raka tiba-tiba berbunyi pelan di saku. Nomor tidak dikenal. Raka hampir tidak menjawab, tapi akhirnya ia mendekatkan HP ke telinga, berbisik. Halo. Sebuah suara rendah, serak, dan dingin berbicara dari seberang. Raka, dengarkan baik-baik. Jangan buka pintu. Jangan melawan. Aku sedang dalam perjalanan. Dan aku adalah orang yang kamu, dan Dian, benar-benar butuhkan sekarang. Raka menegang. Siapa ini? Suara itu tertawa kecil, dingin. Namaku, tidak penting. Yang penting adalah, aku bukan musuhmu. Dan aku tahu Darmo lebih baik daripada siapapun. Lalu kalimat terakhir membuat bulu kuduk Raka berdiri. Aku juga tahu bahwa flash disk itu kini ada di tanganmu. Raka membatu. Bagaimana orang itu bisa tahu? Siapa dia sebenarnya? Sebelum Raka sempat bertanya lagi, panggilan terputus. Detik berikutnya, pintu kembali digedor begitu keras hingga engselnya hampir terlepas. Dian menjerit tertahan. Raka menariknya lebih rapat ke belakang tubuhnya. Lalu dalam gelap dan ketegangan yang menggantung, pintu itu mulai retak. 2 aar. Pintu kontrakan akhirnya jebol, terpental ke lantai bersama serpihan kayu yang beterbangan. Suara keras itu menggema di ruangan sempit, membuat Dian menutup mulutnya agar tidak berteriak. Raka refleks mengangkat balok kayunya, melangkah mundur sambil memposisikan tubuhnya sebagai perisai bagi Dian. 3 lelaki bertubuh besar masuk. Semua memakai jaket hitam. Semua berwajah keras dan penuh luka bekas perkelahian. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada basa-basi. Lelaki yang di depan, yang terlihat paling berbahaya, mengangkat dagunya dan menatap Raka dengan tatapan seperti predator menemukan mangsanya. Kau Raka, kan? Raka tak menjawab. Balok kayu tetap ia genggam. Lelaki itu tersenyum tipis, sinis. Serahkan perempuan itu. Dia milik bos kami. Dian menggeleng keras sambil menangis. Raka, jangan, bisiknya. Raka menyelipkan sedikit tubuh ke depan, melindungi Dian. Aku nggak tahu kalian siapa, kata Raka, suara tajam namun terkendali, tapi dia nggak akan pergi kemanapun. Lelaki di depan terkekeh, suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau pikir bisa melindungi dia? Pakai apa? Kayu itu. Raka tak gentar. Aku bisa mati di sini. Tapi sebelum aku mati, setidaknya 2 dari kalian pasti tumbang. Kalimat itu membuat 2 anak buah di belakang menegang. Namun pemimpin mereka justru mengangkat tangan, menahan mereka agar tidak bergerak dulu. Ia melangkah maju. 1 langkah. Dian semakin bergetar. 2 langkah. Raka mencengkeram balok kayunya makin kuat. 3 langkah. Tiba-tiba, braaak. Suara hantaman keras datang dari luar. Semua orang menoleh. Pintu kontrakan yang tadi jebol kini didorong lebih keras dari luar. Sebuah siluet besar berdiri di baliknya. Lelaki yang baru datang itu masuk dengan langkah mantap. Tinggi. Bertubuh tegap. Berjaket denim lusuh. Wajahnya tegas. Tatapannya dingin. Raka belum pernah melihatnya sebelumnya.
Namun 3 anak buah Darmo langsung terlihat gelisah. Pemimpin mereka memicingkan mata. "Kau, kenapa ikut campur?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia masuk sambil menyapu ruangan dengan matanya. Ketika tatapannya bertemu dengan Raka, ia sedikit mengangguk. "Kamu Raka?" Raka masih bingung. "Iya." Lelaki itu menghela napas kecil. "Kita tidak punya banyak waktu." Sebelum Raka sempat bertanya apapun, lelaki itu berjalan ke depan 3 preman itu. Tidak ada tegang-tegangan mulut. Tidak ada ancaman panjang. Ia hanya mengucapkan satu kalimat. "Sampaikan ke Darmo, waktunya dia bayar semua yang dia lakukan." Pemimpin preman itu menegang. Matanya membesar. "Kakau, siapa se?" "Buah Aag." Tinju lelaki misterius itu melayang tepat ke rahang preman itu. Keras. Akurat. Tidak ragu. Preman itu terlempar menghantam dinding dan jatuh pingsan. 2 anak buah lainnya terkejut dan langsung menyerang bersamaan. Satu mengayunkan pisau ke arah perut lelaki itu. Tangan lelaki itu bergerak cepat. Ia menangkap pergelangan tangan penyerang, memutarnya dengan tenaga luar biasa, dan cerak. Pisau pun jatuh dan si preman berteriak kesakitan. Preman kedua mencoba memukul. Lelaki itu merunduk, memutar tubuh, dan menendang lututnya hingga si preman roboh. 2 lawan tumbang hanya dalam hitungan detik. Dian menutup mulutnya menahan jeritan. Raka terkejut sampai tidak bisa bergerak. Lelaki itu menatap ketiga pria yang sudah tak berdaya. "Bangun. Bilang ke Darmo, aku sudah kembali." Nada suaranya dalam, dingin, dan berbahaya. Anak buah Darmo yang masih sadar langsung menyeret rekannya keluar tanpa berani menatap lagi. Begitu pintu kembali hening, lelaki itu menutupnya perlahan, lalu menoleh pada Raka dan Dian. 1. Identitas misteri itu terungkap. Raka serak ketika akhirnya bisa bicara. "Kakakmu, siapa sebenarnya?" Lelaki itu meletakkan pisau yang ia rebut tadi di meja, lalu menarik napas panjang. Ia sempat melihat sekeliling. Kontrakan kecil, dinding kusam, lampu redup. "Namaku Bagas Winata," ucapnya akhirnya. "Tapi mungkin, kalian lebih kenal keluargaku lewat nama lain." Raka mengernyit. Nama itu terasa mirip dengan sesuatu. Dian langsung terpelalak. Wajahnya memucat. "Winata?" Suaranya pecah. "Kamu, ada hubungan apa sama Darmo Winata?" Bagas tersenyum pahit. "Aku adiknya." Dian hampir jatuh saking terkejutnya. Raka juga membeku. Bagas melanjutkan. "Aku satu-satunya orang yang tahu semua kejahatan Darmo. Aku dulu kerja sebagai analis keuangannya. Tapi ketika aku mulai keberatan dengan cara-caranya, aku dianggap ancaman. Aku hampir dibunuh." Ia menarik lengan bajunya sedikit. Ada bekas luka sayatan panjang. "Sejak itu aku menghilang. Semua orang mengira aku mati." Raka menelan ludah keras. Bagas melanjutkan. "Dan sekarang, kalian berdua, tanpa sengaja, memegang kunci yang bisa menjatuhkan Darmo." Ia menatap Raka tajam. Flash disk itu bukan sembarang flash disk. Darmo tidak hanya korup. Dia membunuh seseorang. Dan bukti pembunuhan itu ada di dalam flash disk. Dian langsung menutup mulut. Tubuhnya bergetar hebat. Pembunuhan?" Air matanya jatuh lagi. "Siapa? Siapa yang dia bunuh?" Bagas memandangnya iba. Ibunya sendiri. Dian jatuh terduduk. Guncangan itu terlalu besar. Raka ikut terkejut, tapi juga semakin sadar bahwa keadaan mereka benar-benar berbahaya. Bagas menatap keduanya dengan nada tegas. "Kalian harus keluar dari sini sekarang juga. Darmo tidak akan berhenti sampai dapat kalian." Raka mengerutkan dahi. "Kamu mau bantu kami?" Bagas mengangguk mantap. "Karena kalau kalian jatuh, bukti itu jatuh ke tangan Darmo. Dan kalau itu terjadi, semua orang yang bisa menjatuhkannya akan mati." Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Lalu Bagas berkata pelan, namun sangat jelas. "Raka, Dian, mulai hari ini, hidup kalian tidak akan sama lagi. Karena kalian bukan lagi korban.
Kalian adalah saksi yang bisa menghancurkan seorang pejabat paling berkuasa di kota ini.